Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ergi Belajar Online. Kali ini Pak Sigit akan memberi materi tentang teks tanggapan. Teks tanggapan itu apa? Ya, sebelum kita ke materi, jangan lupa anak-anak kita berdoa terlebih dahulu untuk semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kemudahan untuk di waktu pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak, sebelumnya Pak Sigit ingin memberi beberapa masukan bagaimana cara belajar yang baik. Ya, yang namanya belajar itu bukan hanya sekedar kalian tuh membaca atau menulis atau mendengarkan, tapi apa yang kalian lihat apapun itu juga semuanya adalah pembelajaran. Kali ini dengan adanya pembelajaran dari teks tanggapan, mungkin kalian lebih tangkap apa yang akan dijelaskan sama Pak Sigit nanti. Makanya kali ini dalam pembelajaran ini tolong didengarkan dan diperhatikan, dan jangan lupa dicatat apa yang telah nanti disampaikan sama Pak Sigit tentang teks tanggapan. Oke, berikutnya kali ini Pak Sigit akan memberi materi tentang teks tanggapan. Teks tanggapan itu apa Sigit? Nah, sebelumnya ke teks tanggapan, coba kalian buka terlebih dahulu dari buku kalian pada halaman 155 di buku paket. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi yang pertama tentang teks tanggapan. Pertama kita harus mengidentifikasi, terus menyimpulkan informasi dari isi teks dari tanggapan itu. Berikutnya adalah menelaah struktur. Berarti yang namanya menelaah dari awal dari struktur itu tadi kita telaah dari bagaimana dengan bahasa yang kita gunakan di dalam teks tersebut. Terus berikutnya juga ada yang namanya mengungkapkan teks, yang namanya mengungkapkan teks dari tanggapan itu secara lisan dan secara tulis. Nah, itu nanti kita akan bedah dari beberapa teks tanggapan. Yang pertama tadi mengidentifikasi, terus menyimpulkan, menelaah sebuah struktur dari bahasa dari teks tanggapan, dan mengungkapkan teks tanggapan secara lisan maupun secara tulisan. Oke, kita akan bahas dari beberapa kali tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Sigit. Oke, di slide berikutnya di sini ada mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan. Nah, ini yang nanti kita mengidentifikasi. Yang caranya mengidentifikasi yang pertama adalah dengan pengertian dari teks tanggapan. Pengertian dari teks tanggapan itu apa? Nah, itu perlu kalian ketahui. Nanti akan dijelaskan sama Pak Sigit. Terus berikutnya ada ciri dari teks tanggapan. Ada ciri-ciri dari teks tanggapan itu sendiri. Terus yang tidak yang lebih penting dari pengertian dari ciri itu juga ada namanya informasi penting dalam teks tanggapan. Informasi apa aja? Ini coba kalian lihat dari slide berikut ini. Yang pertama itu adalah namanya tanggapan. Yang namanya tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan atau kritik atau komentar. Jadi yang namanya tanggapan, jika kalian di situ ya ada WA, mungkin ada kalian punya Facebook atau kalian punya Instagram maupun punya namanya TikTok dan sebagainya. Kalau ada komentar itu yang namanya tanggapan. Bagaimana tanggapnya? Yaitu namanya sambutan atau sambutan tentang ucapan atau tulisan. Ya, itu ada sebagai kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh
panca indera, bayangan dalam angan-angan. Makanya setiap yang namanya komentar itu harus ada tanggapan. Jadi secara tertulis maupun secara, makanya itu ada yang namanya angan-angan atau sekedar imajinasi juga, itu hampir sama seperti itu. Itu tanggapan. Yang namanya tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Oke. Berikutnya di situ adalah tanggapan kritis, merupakan tanggapan atau komentar seseorang terhadap masalah berdasarkan secara berpikir kritis. Yang namanya kritis, kita harus berpikir secara positif aja, nggak usah yang namanya hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan, nggak usah kita pikirkan secara kritis. Yang penting kita bisa melihat bagaimana orang lain di situ menanggapi apa yang kita mungkin share di orang lain. Nggak usah, itu yang penting bagaimana cara kalian kritis, secara kritis. Makanya yang kemarin Pak Siki sudah memberitahukan bagaimana tentang teks berita, itu hampir sama seperti ini. Oke, teks berikutnya di situ ada slide berikutnya tentang ciri. Nah, di situ ada ciri dari teks tanggapan. Cirinya adalah berisi tanggapan mengenai sesuatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkan. Itu cirinya. Berarti secara kritis cirinya itu seperti itu. Kalau nggak ada fakta, nggak usah didengarkan. Bagaimana cara mendengarkan? Ya udah, kita nggak usah dengarkan. Yang pernah ada yang penting itu ada cirinya seperti itu. Kalau ada tanggapan, kalau nggak ada hubungannya dengan kita nggak usah tanggapi. Nggak usah kita tanggapi. Kenapa Pak Sid? Karena itu bukan wilayah kita. Karena kita tidak juga tahu tentang permasalahannya. Oke. Berikutnya di situ ada teks tanggapan, adalah memiliki 3 struktur. Nanti kita akan bahas tentang 3 struktur itu. Yang pertama adanya konteks, deskripsi, dan penilaian. Dari beberapa struktur itu nanti ada konteks, terus ada deskripsi, adanya penilaian. Nah, itu harus kalian pahami tentang teks tanggapan itu sendiri. Oke, dari ciri tadi sudah, teks tanggapan sudah. Oke, berikutnya dari slide berikutnya adanya di dalam teks tanggapan itu yang pertama adanya informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang suatu hal atau sesuatu hal. Nah, makanya yang namanya komentar dari siapapun atau dari teman, dari keluarga, tolong yang pertama itu harus kita dengarkan terlebih dahulu. Jadi informasi memberikan kabar tentang sesuatu hal, kita harus yang pertama kita wajib mendengarkan apapun. Lalu berikutnya ada informasi penting dalam teks tanggapan, yaitu pokok-pokok isi penting yang terhadap dalam teks tanggapan. Nah, kalian harus tahu bagaimana untuk garis besar di dalam suatu teks tanggapan itu. Terus berikutnya adanya pokok-pokok isi informasi, bisa didapatkan dengan memperhatikan ide atau gagasan pokok seperti paragraf. Itu penting. Makanya yang namanya bahasa Indonesia yang terutama kalian harus benar-benar bisa memahami bacaan dan benar-benar bisa mendengarkan apa yang kali orang lain itu dibicarakan. Terus apa yang kalian dengarkan dari orang lain juga itu harus penting. Namanya di situ ada
informasi yang masuk di pikiran kita, yang akan kita dengarkan, apa yang kita baca, itu harus benar-benar kita saring. Dengan bagaimana? Ya seperti itu. Kalau itu bukan urusan kita atau bukan di ranah kita, itu nggak perlu kita komentari. Oke, berikutnya di slide berikutnya adalah menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ya, menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Yang pertama adalah cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Bagaimana caranya, Pak Sigit? Di sini caranya, yang pertama itu harus tahu dari informasi orang lain atau informasi yang kita baca, itu harus benar-benar kita pahami atau benar-benar itu nyata yang kita baca maupun kita yang lihat itu tadi. Kalau kita benar-benar itu ada nyata, kenapa kita harus juga menanggapi dari teks itu sendiri? Oh iya, kemarin ada kecelakaan di sana, kita juga bisa melihat, kita juga bisa mengomentari hal seperti itu. Oh, kemarin sudah Bapak Ibu guru sudah memberitahukan tentang hal ini. Mungkin dari teman kamu yang tidak masuk atau dari yang lainnya, kamu bisa mengasih tanggapan, kemarin gini seperti ini. Oke, itu ada yang namanya bagaimana cara menyimpulkan isi di dalam teks tanggapan itu. Berikutnya di bawahnya itu adalah jenis kalimat tanggapan. Jenisnya banyak. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini adalah langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama adalah memperhatikan judul teks. Itu lebih terpenting. Nah, ini judul. Yang namanya judul di situ pasti di dalam hal-hal yang kita pelajari dari awal sampai akhir, itu pasti adanya judul atau tema. Itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tema atau judul. Berikutnya adalah menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. Ya, di dalam suatu teks isi itu pasti ada ide-ide yang ada di dalam teks itu, isi itu. Makanya harus ada kita garis bawahi tentang isi di dalam paragraf-paragraf itu atau di dalam isi. Oke, berikutnya di situ ada yang nomor 3 adalah merangkai ide pokok setiap paragraf menjadi ringkasan dan yang lebih sederhana atau yang dinamakan kesimpulan. Dari beberapa langkah itu tadi yang kita anggap itu benar dari teks tanggapan itu tadi, itu yang terakhir adalah kita menyederhanakan dari beberapa pokok isi tadi, kita simpulkan. Itu langkah yang terakhir. Terus di slide berikutnya, di situ adalah jenis kalimat tanggapan. Yang pertama adalah kritik, pujian, sanggahan, penolakan, ada persetujuan. Dari jenis-jenis ini, itu kalian harus bisa membedakan tanggapan yang kritik atau seperti teks kritik atau kritik ya, seperti kritik. Kalimatnya seperti apa? Ya mungkin dari di beberapa media itu banyak hal-hal seperti itu. Medianya apa aja? Banyak. Kalian juga mungkin punya kalian punya telepon, punya laptop sebagainya, itu bisa kita gunakan namanya beberapa berita yang kemarin ada kritik, dari itu biasanya adanya komentar, tetap ada komentar. Mungkin ada juga ada yang namanya berita, terus mungkin ada juga di jenisnya dari kalimat itu juga ada pujian. Oh, orang ini baik seperti ini. Mungkin juga ada, waduh, ada teman saya seperti ini. Nah, itu juga kritik, ada pujian, juga ada sanggahan. Yang nama sanggahan di situ apa? Jika orang itu berbicara mungkin di situ kurang nggak benar, itu kita bisa sanggah. Oh, nggak betul itu.
sebenarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat tanggapan sanggahan. Itu jenisnya seperti itu. Jenis yang keempat adalah penolakan. Nah, yang mana penolakan, apa yang telah diberitakan sama orang lain atau dari teman kamu atau orang lain lah, seperti itu. Mungkin itu nggak sama dengan yang kalian lihat, bisa, yang namanya kita tolak. Yang terakhir disitu adanya persetujuan. Yang namanya persetujuan mungkin di situ kayak kemarin di waktu ada aturan kalian tidak boleh membawa HP. Itu ada aturannya, karena harus ada persetujuan yang pertama dari orang tuamu, dari garisnya sendiri. Makanya dengan adanya hal persetujuan itu, tolong semuanya, anak-anak semuanya itu dipatuhi. Jenis yang kelima. Oke, jenis yang kelima adalah disitu adalah jenis kalimat tanggapan persetujuan. Berikut yang ini berikutnya ya dari slide-nya adalah menelaah struktur dan kebahasa di dalam teks tanggapan. Yang pertama adalah struktur teks tanggapan, ada unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Yang namanya beberapa teks tanggapan, kemarin juga banyak, ada deskripsi, narasi, ada imajinasi. Ini kita akan belajar tentang teks tanggapan itu. Oke. Terus itu ada struktur dari teks tanggapan. Terus yang kedua adanya unsur kebahasaan di dalam teks tanggapan. Pada slide berikutnya di situ adalah konteks. Adanya konteks, yang kedua adanya deskripsi, adanya penilaian. Dari seluruh dari teks tanggapan itu pasti adanya konteks atau teks dari suatu permasalahan. Kita akan mendeskripsikan bagaimana kejadian itu, bagaimana tanggapan itu. Terus yang terakhir pasti adanya penilaian. Dari beberapa penilaian itu pasti ada rangkuman atau yang dinamakan kesimpulan. Oke, dari teks, deskripsi, sama penilaian itu sudah mewarnai di dalam teks tanggapan itu tadi. Oke, berikutnya di situ adanya rujukan kaca. Nah, rujukan kata di situ yang pertama adanya ini, itu, tersebut, di sana, di sini, ia, dia, mereka, beliau. Maksudnya gimana Pak Sigit? Rujukan berarti dari suatu hal atau di dalam suatu kejadian pasti di situ akan menunjukkan ini barangnya, itu orangnya, tersebut berarti barang itu disebut, ada ini, ada batu, mungkin adanya rumah, mungkin adanya pantai, di sana, di sini, ini adalah sebagai tempatnya, ia dan dia ini sebagai pelakunya, mereka ini juga sebagai tokohnya, beliaunya hampir sama seperti itu, sama. Terus berikutnya di situ adalah kalimat deskriptif, ada melihat, mendengarkan, merasakan, dan mencium secara imajinatif tentang objek yang dimaksud. Berarti mendeskripsikan dari suatu kejadian ya, yang mungkin kalian lihat, mungkin kalian mendengarkan atau mencium dengan cara kita ada imajinatif atau menggambarkan sesuatu yang telah kita lihat. Berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Yang pertama adanya oleh karena itu, dengan demikian, dan di samping itu. Di situ adalah merupakan kesimpulan dari beberapa rujukan kata, kalimat deskriptif. Yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat, itu sebagai kesimpulan. Oke, berikutnya di situ ada yang namanya mengungkap teks tanggapan secara lisan dan tulisan. Kalian pasti paham
pahamnya bagaimana Mas Kit? Mungkin di dalam berita itu ada percakapan. Bagaimana cara kalian mendengarkan percakapan itu? Terus itu adalah meringkas teks tanggapan. Kita harus dengan adanya seperti ini Pak Sigit bisa ngobrol seperti ini. Nah, dengan adanya obrolannya Pak Sigit, yang lebih penting-penting berarti kalimat-kalimat yang penting bisa kalian tulis itu adalah meringkas dari teks itu tadi, dari bahasa-bahasa yang telah disampaikan Mas Sigit. Yang kedua adalah menyusun teks tanggapan dari beberapa kalimat tadi yang telah disampaikan, itu bisa kalian susun secara baik. Oke, berikutnya itu adalah menentukan tema. Bagaimana caranya kita membuat teks tanggapan? Yang pertama harusnya menentukan tema atau judul. Yang kedua adalah mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan. Bagaimana cara mengembangkan? Nah, itu dengan cara kita bisa mendengarkan orang lain atau membaca apa yang telah ditulis sama orang lain. Mungkin apa yang kita lihat kita bisa mendeskripsikan dari kejadian itu. Yang ketiga adalah menyusun ide di dalam gagasan menjadi kalimat-kalimat urut secara logis, berarti secara nyata, tidak kita buat-buat. Nanti menyusun ide gagasan melihat menjadi kalimat-kalimat urut secara logis dan secara nyata. Berarti kita susun bagaimana kejadian awal, bagaimana kejadian ini, setelah ini bagaimana. Setidaknya kita punya apa, gambaran-gambaran seperti itu, langkah-langkahnya nanti. Terus yang terakhir adalah mencermati dan meneliti teks. Setelah kita tulis dari awal, terus isi sampai kita menyusun tadi, kita mencermati benar enggak dari tulisan-tulisan kita, dari yang kita susun sudah benar apa salah. Itu bagaimana cara mengembangkan apa, teks tanggapan. Pada slide berikutnya di situ adalah menyusun kalimat menjadi ringkasan. Itu yang terakhir, yaitu yang terakhir. Jadi yang nomor pertama adalah membaca teks tanggapan. Yang namanya membaca itu hal biasa. Makanya di dalam bahasa Indonesia yang pertama Pak Sigit telah menyampaikan kita harus bisa membaca. Yang kedua adalah yang mendengar. Yang ketiga adalah melihat. Itu terpenting di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah membaca teks tanggapan. Yang kedua adalah mencatat ide pokok. Itu mengembangkan ide pokok menjadi suatu kalimat. Yang terakhir adalah menyusun kalimat menjadi ringkasan. Oke, ini langkah-langkahnya atau yang harus kita membuat di dalam teks tanggapan itu pasti ada. Berarti membaca teks tanggapan, mencatat ide pokok, terus mengembangkan ide pokok, terus menjadi kalimat. Yang terakhir adalah menyusun kalimat menjadi ringkasan. Oke, mungkin dari sini kalian sudah paham. Oke, sekian, mungkin bisa bermanfaat apa yang telah dijelaskan sama Mas Sigit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.